Italia adalah salah satu negara dengan ekonomi paling menarik di dunia karena Italia menghadapi sebagian atau semua tantangan ekonomi besar yang dialami negara lain di dunia. Tapi Italia mampu mengatasi semua tantangan ini pada saat yang bersamaan. Italia memiliki tingkat utang nasional tertinggi di dunia, populasinya menua, eksodus pekerja muda terampil yang sedikit. Italia juga menghadapi kesenjangan regional, pertumbuhan lamban, pendapatan pajak yang tidak bisa diandalkan, dan industri terkemukanya kini kalah bersaing di dunia. Italia juga adalah studi kasus yang luar biasa sebagai negara yang telah menghadapi permasalahan seperti globalisasi, kerjasama dan pembatasan perdagangan yang menyebabkan banyak kekhawatiran antar negara seperti Amerika Serikat, Rusia, China, negara Teluk, dan juga Eropa. Banyak dari hal yang tidak diketahui ini adalah sesuatu yang telah dihadapi oleh Italia setidaknya selama 2 dekade terakhir. Dan itulah salah satu alasan mengapa negara ini mengalami penurunan ekonomi selama 15 tahun. Yang kedengarannya buruk, tapi anehnya ini adalah sesuatu yang di satu sisi ekonomi mulai menunjukkan kemajuan dan di sisi lain telah menjadi negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Uni Eropa, yaitu kumpulan negara yang biasanya diasosiasikan dengan kekayaan relatif setidaknya dibandingkan negara lain di dunia. Meskipun bersamanya tidak sempurna, masih banyak hal yang bisa dipelajari oleh para ekonom dari tantangan ini. Selain memberikan gambaran bagus tentang masa depan perekonomian kita, Italia juga memiliki beberapa bagian ekonomi yang sangat menarik yang layak disimak. Italia bersama Jerman dan Prancis menyumbang lebih dari separuh output perekonomian total Uni Eropa. Sebuah kesatuan yang secara kolektif membentuk perekonomian operasional terbesar kedua di dunia. Meskipun skalanya sudah cukup mengesankan, perekonomian Italia mungkin jauh lebih besar daripada yang ingin diakui oleh pemerintahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar gelap menyumbang seperempat dari total output perekonomian Italia. Dan meskipun asumsi logisnya adalah memikirkan faktor penyebabnya, kenyataannya lebih aneh dan menarik. Jadi untuk memahami semua hal yang bisa diajarkan oleh perekonomian Italia, kita harus menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana salah satu negara maju dengan pertumbuhan tercepat di dunia bisa berhenti bertumbuh dalam sekejap, tidak hanya sekali, 2 kali, tapi 3 kali? Apa yang telah dilakukan negara ini dengan benar dan salah saat menghadapi tantangan panjang? Siapa sebenarnya yang harus disalahkan dari stagnasi ekonomi negara ini? Bagaimana Italia terkena dampak unik dari kesenjangan yang destruktif? Dan apa model perekonomian negaranya tidak sesuai dengan lingkungan global baru yang dihadapinya? Italia sebagai negara dengan perekonomian mencapai puncaknya pada 2008. Sejak saat itu, sebagian besar mengalami stagnasi dengan penurunan yang lambat secara keseluruhan dan kehilangan sekitar 20% dari output ekonomi nominalnya selama dekade terakhir. Melihat lebih jauh ke belakang dalam sejarah, terungkap bahwa hal ini sebenarnya bukan hal baru bagi Italia, dan perekonomiannya saat ini adalah kelanjutan dari tren yang terus berulang di negara itu sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Negara ini telah mengalami pertumbuhan pesat selama beberapa dekade, dipecah oleh pertumbuhan yang hampir stagnan selama beberapa dekade dan dalam banyak kasus pertumbuhannya negatif sebelum negara itu kembali tumbuh lagi. Output perekonomian hanyalah salah satu ukuran kesehatan suatu perekonomian, tapi grafik umum seperti ini menceritakan kisah yang sangat menarik tentang bagaimana Italia masuk ke dalam situasi seperti sekarang. Italia secara historis adalah negara dengan perekonomian industri paling kuat di seluruh Eropa sebelum diambil alih oleh Belanda dan Inggris dan menjadi kekuatan kolonial global. Bahkan setelah itu, dan meskipun industrialisasinya lebih lambat dibandingkan negara besar Eropa lainnya seperti Prancis dan Jerman, Italia dalam berbagai bentuknya tetap berada dalam 5 negara dengan perekonomian teratas Eropa selama ribuan tahun. Geografinya yang kuat dilindungi oleh pegunungan di utara, tapi dengan akses yang mudah ke Laut Tengah untuk memancing dan berdagang di segala arah, menjadikan wilayah ini secara alami tempat yang bagus bagi peradaban untuk berkembang. Dan ini juga berlaku bagi perekonomian saat ini seperti juga di tahun 500 sebelum Masehi. Perekonomian Italia yang ada saat ini sebenarnya dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Negara ini dalam banyak kasus dibangun kembali dari puing-puing ketika industri masa perang diubah kembali menjadi industri dalam negeri dengan bantuan dari dan di bawah pengawasan Amerika Serikat. Amerika Serikat melalui Marshall Plan menginvestasikan miliaran dolar untuk rekonstruksi Eropa Barat, dan ini terjadi pada 1950-an ketika miliaran dolar sebenarnya penting bagi anggaran pemerintah. Motivasi untuk pengeluarannya sebagian untuk membangun bisnis pelanggan baru yang dapat membeli semua barang yang bisa diproduksi oleh sektor industri Amerika Serikat, tapi sebagian besar untuk membangun kembali sekutu yang kuat dan bergantung untuk menghentikan penyebaran komunisme dari Uni Soviet. Amerika juga melakukan upaya pembangunan kembali serupa di Korea dan Jepang untuk menghentikan penyebaran pengaruh komunis yang berasal dari Republik Rakyat China. Ini tidak dimulai dari posisi yang baik, tapi upaya pembangunan kembali ini menghasilkan periode pertumbuhan yang panjang dan berkelanjutan, tapi di balik itu masih ada ketegangan politik yang menyebabkan serangkaian masalah dalam negeri yang sangat serius seperti pemboman jalur kereta api Bologna pada 1980 yang hingga saat ini masih menjadi salah satu serangan paling mematikan di Eropa. Ketegangan politik ini dalam banyak hal adalah penyebab dan sekaligus dipercepat oleh permasalahan ekonomi lainnya di negara itu. Berdasarkan angka output ekonomi, Italia terlihat aman, tapi relatif mudah untuk meningkatkan output hanya dengan mengambil banyak utang untuk mendanai proyek pembangunan besar, terutama ketika negara besar di dunia sangat bersedia meminjamkan uang untuk menghentikan penyebaran komunisme. Tantangannya dalam memanfaatkan pembangunan itu untuk menghasilkan nilai yang berkelanjutan bagi perekonomian domestik dan pasar
saat ekspor, hal yang sulit dilakukan Italia. Ketika upaya konstruksi dan pembangunan kembali melambat atau tidak ada pendanaan lebih lanjut, perekonomian Italia mengalami stagnasi pada dekade modern pertama. Meskipun stagnasi pertama ini hanya bertahan sekitar 6 tahun. Pada masa ini, pemerintah Italia secara bersamaan harus menghadapi pengangguran massal, beban utang besar, inflasi tinggi, dan tantangan eksternal seperti meningkatnya biaya energi bahan bakar fosil yang sangat bergantung pada industri mudanya. Meskipun bukan hal yang baik untuk dijalani, perlambatan ekonomi adalah peluang baik bagi negara untuk mengubah kebijakan dan mengurangi industri yang menyebabkan masalah itu. Selama stagnasi pertama yang terjadi, negara ini melakukan restrukturisasi dari sekedar membangun infrastruktur dan lebih memperhatikan ke penggunaan infrastruktur untuk menciptakan barang yang bisa dijual ke seluruh dunia. Pemerintah juga melakukan reformasi seperti memberikan independensi kepada bank sentral yang lalu diperbolehkan menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi. Pada saat yang sama, undang-undang seputar upah yang diindeks dilonggarkan. Indeksasi upah tidak terlalu umum saat ini terutama karena masalah pasar yang diakibatkannya. Tapi ini adalah aturan yang berarti upah akan selalu mengikuti inflasi apapun yang terjadi meskipun hal itu tidak sesuai dengan kontrak kerja. Di permukaan ini terdengar wajar jika inflasi tinggi, mungkin tidak benar jika pekerja dibayar lebih sedikit karena mereka menyetujui gaji padahal jumlah uang yang sama bisa membeli lebih banyak. Masalahnya adalah indeksasi upah otomatis mempercepat salah satu proses paling berbahaya dalam perekonomian, yaitu spiral harga upah. Jika inflasi tinggi, pekerja akan menuntut upah yang lebih tinggi untuk mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa yang perlu mereka beli. Jika dunia usaha setuju untuk membayar upah yang lebih tinggi, mereka perlu menaikkan harga untuk mempertahankan profitabilitas, dan harga yang lebih tinggi akan menyebabkan lebih banyak inflasi. Satu hal yang menyelamatkan banyak perekonomian dari ini adalah jeda antara terjadinya inflasi dan tuntutan masyarakat pada upah yang lebih tinggi. Jika inflasi rendah, banyak orang tidak akan menyadari upah mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini berdampak buruk bagi mereka, tapi ini bertindak sebagai kekuatan moderat dalam perekonomian. Jika upah secara otomatis mengikuti inflasi seperti yang terjadi di Italia saat itu, maka ini akan membuat proses yang dikenal sebagai spiral harga upah menjadi lebih cepat dan lebih sulit diperbaiki. Stagnasi yang terjadi tentu sangat menyakitkan bagi Italia, tapi dengan memaksakan beberapa perubahan yang diperlukan, Italia kembali menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat tidak hanya di dunia tapi juga dalam sejarah. Hanya dalam waktu 7 tahun antara 1985 hingga 1992, Italia meningkatkan output perekonomiannya sebanyak 3 kali lipat akibat ledakan industri yang dipicu oleh ekspor. Negara ini memiliki keuntungan besar dalam hal ini yang sulit diketahui hanya dengan melihat angka ekonomi saja. Pelanggan internasional membayar lebih mahal untuk barang buatan Italia karena negara itu masih memiliki reputasi yang kuat untuk keahlian dan keterampilan berkualitas tinggi dalam memproduksi segala sesuatu mulai dari mobil cepat hingga tas tangan mewah dan barang seperti minyak zaitun. Jika suatu barang ekspor memiliki logo buatan Italia, harga barang itu bisa lebih tinggi dibandingkan barang bersaing dari sebagian besar negara lain di dunia dan banyak konsumen yang masih mau membayar mahal untuk barang itu. Beberapa negara harus mengambil tindakan ekstrim untuk melemahkan daftar pesaing internasionalnya di setiap kesempatan yang ada untuk memasok produk paling murah dan kompetitif di pasar global. Fakta bahwa Italia bisa memberikan nilai tambah yang sama besarnya, bahkan lebih banyak lagi hanya dengan produksi barang di dalam negerinya, adalah keuntungan besar yang hanya dinikmati oleh segelintir negara lain di dunia. Sayangnya masa indah ini tidak berlangsung selamanya karena periode pertumbuhan yang cepat sekali lagi menyebabkan masalah dalam perekonomian Italia. Utang mulai kembali naik karena pemerintah dan masyarakat mulai meminjam secara tidak bertanggung jawab untuk bertaruh pada pertumbuhan di masa depan. Negara ini juga punya masalah dengan penghindaran pajak. Industri kecil yang menjadi tulang punggung keajaiban ekspor Italia terkenal sulit dikarenakan pajak dan mengambil keuntungan dari lemahnya kontrol pemerintah, dan celah yang tidak direncanakan dengan baik untuk membayar sedikit atau tidak membayar pajak hampir menjadi sebuah masalah nasional. Secara keseluruhan, baik sukarela atau tidak, mengurangi pajak dan pembatasan pemerintah sambil meningkatkan pengeluaran melalui utang adalah kebijakan ekonomi ekspansif klasik. Sekalipun pemerintah tidak bermaksud untuk melakukan hal itu, ini mungkin adalah hal yang diperlukan negara ini untuk keluar dari kebiasaan buruk yang dialaminya pada 1980-an. Tapi untuk masuk ke zona euro dan diizinkan memakai mata uang baru Uni Eropa, Italia terpaksa membersihkan tindakannya. Pemerintah harus mengurangi beban utangnya dan bekerja lebih baik dalam membuat rakyatnya membayar pajak, meningkatkan regulasi, mengurangi utang dan menaikkan pajak, semuanya bertujuan untuk mengeluarkan uang dari perekonomian. Meskipun hal itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, tapi tetap itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Selama 1990-an, perekonomian Italia sekali lagi memasuki masa stagnasi selama hampir 1 dekade. Untungnya bagi negara ini, penerapan euro pada 1999 menciptakan peluang emas bagi Italia untuk mulai tumbuh lagi. Setelah jeda singkat, negara ini berhasil meningkatkan output perekonomiannya sebanyak lebih dari 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 dekade dan sekali lagi menjadi salah satu negara maju dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Memasuki zona euro mempermudah menarik investasi asing, tenaga kerja asing, dan pembeli asing atas barang-barangnya. Mitra dagangnya juga tidak perlu khawatir tentang risiko nilai tukar mata uang asing dari lira yang terkenal tidak stabil. Keuntungan zona euro juga bertepatan dengan perkembangan umum manufaktur Italia dan kebangkitan industri seperti pariwisata. Tentu, negara ini juga dilanda krisis GFC dan krisis zona euro, dan sejak itu negara ini kembali mengalami periode stagnasi
stagnasi, hanya kali ini krisis tidak berlangsung kurang dari 1 dekade, tapi kini sudah berlangsung selama hampir 15 tahun. Alasan mengapa kita menghabiskan waktu begitu lama untuk mengeksplorasi rincian secara ekonomi Italia yang unik dan stabil adalah karena ini menimbulkan pertanyaan yang jelas bagi bangsa. Bisakah ini dilakukan lagi? Tentu tidak seorang pun bisa memprediksi masa depan, apalagi para ekonom. Tapi jika secara terulang kembali sepertinya Italia sudah terlambat untuk mengambil langkah lain dalam meningkatkan output ekonomi aneh ini. Sayangnya tentu ini tidak sesederhana itu dan ada sejumlah tantangan baru yang digabungkan dengan tantangan bersejarah lama yang membuat perubahan haluan yang menjadi ciri khas Italia menjadi tidak mungkin terjadi. Yang pertama adalah populasi yang menua. Italia adalah salah satu populasi tertua di dunia dan banyak tenaga kerjanya mendekati masa pensiun. Ini tidak akan menjadi masalah kecuali fakta bahwa Italia memiliki tingkat kelahiran rendah sehingga kaum muda tidak bergabung dengan angkatan kerja untuk menggantikan orang yang meninggalkan angkatan kerja yang pada akhirnya, dan sayangnya tidak ada cara yang pas untuk mengungkapkannya, itu akan menjadi beban sumber daya. Permasalahan ini juga diperparah oleh fakta bahwa Italia adalah salah satu negara dengan tingkat tertinggi lulusan muda yang pindah ke negara lain di mana mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang dari keahlian mereka. Kami cukup beruntung bisa bicara dengan Profesor Bilari dari Universitas Bocconi di Italia. Actually, Italy is a net sender of graduates rather than a net receiver, and that's one of the parts that the country is complaining about. So we'd love to attract more people with a degree rather than letting them leave to other countries. So I think from the country perspective, it is a problem, especially if you are one of the sending countries. However, let me say two things on this. One is that from the individual level perspective, having more freedom of movement is certainly giving the right incentive to individuals. You want to build a good life, you have good ideas. It's fantastic for the world to let these people move. The second point of view is that we have to understand from the competition for talent perspective that countries that are losing these individuals, maybe because they tend to be over-educated for the level of the economy in that country, should think seriously about the opportunities that in a specific country or region are given to these individuals. Keanggotaan di Uni Eropa semakin memperparah masalah ini karena pelajar Italia yang ingin bekerja di negara seperti Jerman, Prancis, Belanda, atau Luxembourg tidak perlu mengajukan permohonan visa berkat kebijakan Uni Eropa yang mengizinkan pekerja-pekerja di mana saja di negara anggota. Menaikkan upah dapat membantu membendung eksodus generasi muda Italia yang terampil, tapi industri di negara itu tidak mampu lagi bersaing dengan pesaing terbesar mereka di Eropa karena mereka tidak produktif. Rata-rata ukuran bisnis di Italia jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata ukuran bisnis negara-negara maju di Eropa. Italia rata-rata memiliki 3,6 pekerja per perusahaan, di mana rata-rata di Eropa Barat adalah 15 orang, yang berarti 4 kali lebih banyak pekerja per organisasi. Di negara industri, ukuran memang penting dan perusahaan besar mampu memproduksi barang yang lebih terspesialisasi dan bernilai tambah. Di sebagian besar industri yang sangat maju, keuntungan marginal dari penambahan pekerja tambahan adalah positif karena memungkinkan setiap pekerja dalam bisnis fokus pada satu aspek produksi dan melakukannya dengan sangat baik. Mengingat bahwa mobil adalah salah satu industri terbesar di Italia dan mungkin juga hal pertama yang dipikirkan orang ketika memikirkan manufaktur Italia, ini adalah contoh yang bagus. 10 perusahaan yang masing-masing memiliki satu karyawan yang membuat mobil dari awal akan memproduksi lebih sedikit mobil dalam setahun dibandingkan satu perusahaan yang memiliki 10 karyawan yang masing-masing fokus pada satu bagian pembuatan mobil. Jika satu karyawan hanya membuat mesin, dia akan menjadi sangat ahli dalam hal itu. Perusahaan dengan 10 karyawan juga dapat menghabiskan 10 kali lebih banyak untuk peralatan bagi para pekerja yang meskipun jumlah biayanya sama untuk setiap karyawan, ini berarti peralatan itu dapat lebih terspesialisasi. Pekerja yang hanya membuat mesin dapat diberi alat yang dibuat khusus untuk bekerja pada mesin, sedangkan pekerja yang harus membuat seluruh mobil akan perlu membagi anggarannya untuk alat yang diperlukan untuk membuat mobil, membuat mereka kurang spesialis dan akhirnya kurang efisien. Saat ini peralatan untuk membuat mobil adalah sesuatu yang penting, tapi yang gagal diinvestasi oleh perusahaan Italia adalah teknologi. Komputer dan teknologi terkait telah meningkatkan secara besar-besaran nilai ekonomi yang bisa dihasilkan oleh pekerja pada hari tertentu. Contoh klasiknya adalah akuntan yang memiliki kemampuan umum seperti Excel dapat menghasilkan jumlah laporan keuangan yang sama dengan 10 akuntan yang memakai sempoa. Perusahaan kecil Italia tertinggal dibandingkan negara Eropa Barat lainnya dalam hal adopsi teknologi, dan Eropa Barat sendiri tertinggal dari Amerika Serikat dan banyak negara di Asia. Selain membuat industri yang ada menjadi lebih efisien, teknologi telah menjadi industri yang sangat besar dengan mayoritas perusahaan terbesar di dunia adalah perusahaan teknologi. Italia tentu dalam beberapa hal mendapatkan manfaat dari industri rumahan ini karena membantu mereka mempertahankan reputasi sebagai tempat di mana bisnis fokus pada kualitas daripada kuantitas ketika memproduksi barang mewah. Tapi negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman mencapai hal yang sama tanpa
membuat pengorbanan untuk ukuran. Mercedes dari Jerman mempekerjakan jumlah pekerja yang sama dengan Fiat di Italia, tapi Mercedes jauh lebih premium dan menghasilkan markup ekspor yang jauh lebih tinggi dibandingkan mobil ekonomi. Perusahaan kecil dalam jumlah besar juga lebih sulit dikenakan pajak dibandingkan jumlah kecil perusahaan besar. Ini juga menyoroti masalah lain yang dihadapi ekonomi Italia. Pasar gelap di Italia sangatlah besar bagi negara dengan perekonomian maju, dan meskipun memiliki reputasi yang baik, sebagian besar dari hal itu bukan disebabkan oleh mafia, melainkan hanya bisnis tidak resmi yang beroperasi di pasar abu-abu untuk menghindari peraturan dan pajak. Di masa lalu, sebanyak 25% perekonomian negara terdiri dari industri pasar gelap. Angka itu lebih mirip 12% saat ini. Hal ini adalah sebuah kemajuan tapi masih sangat buruk dan tidak hanya merugikan potensi pendapatan pajak negara, itu juga berkontribusi pada masalah sosial. Sebagian alasan mengapa ekonomi informal tetap besar adalah karena orang tidak punya banyak pilihan lain. Italia adalah ekonomi yang maju tapi memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Eropa, dan itu parah terutama di bagian selatan negara yang jauh lebih miskin dibandingkan dengan utara yang seperti yang telah kita cek sebelumnya masih berjuang sendiri. Sayangnya hari ini Italia ada dalam posisi dengan tingkat pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi stagnan, populasi menua, industri tidak kompetitif, pendapatan pajak rendah, utang tinggi, dan pembayaran bunga meningkat atas utang tersebut dengan kontrol lebih sedikit dibandingkan di masa lalu dengan mata uangnya sendiri. Jika negara itu menaikkan pajak dan menurunkan pengeluaran untuk mencoba mengurangi beban utang, negara itu akan menghancurkan industri lokal yang sudah mengalami kesulitan. Jika negara itu meminjam lebih banyak, maka negara itu beresiko mengalami kebangkrutan, dan jika negara itu tidak berbuat apa-apa, maka situasinya mungkin akan menjadi lebih buruk. Ada asumsi di bidang ekonomi dan sebagian besar sains bahwa kita sedang bergerak menuju versi masa depan yang ideal, karena selama 2 abad terakhir itulah yang terjadi. Dunia saat ini ribuan kali lebih kaya daripada awal revolusi industri, tapi ini adalah pengecualian dan bukan hal lumrah. Italia hanyalah salah satu dari daftar panjang negara maju yang semakin sulit bersaing dalam perekonomian global yang semakin kompetitif, dan hanya karena kita telah menikmati pertumbuhan sepanjang sejarah, itu tidak menjamin masa depan. Satu hal yang telah kami bahas secara singkat dalam video ini adalah infrastruktur dan perannya dalam pembangunan ekonomi. Tapi Italia dalam banyak hal telah melakukan investasi berlebihan pada infrastruktur. Ini adalah kesalahan yang telah kita bahas di video ini. Jadi silakan klik untuk menonton episode tentang infrastruktur ini. Terima kasih sudah menonton sobat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.